Halo, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan mulai video kita yang kedua, yaitu tentang usaha dan daya. Mari kita dengarkan penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang usaha dan daya. Usaha adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan benda yang searah dengan gaya. Nah, usaha ini diberi simbol W besar ya anak-anak. Jadi dari kata work atau kerja atau usaha, dan diberi satuan joule atau newton meter, di mana 1 joule ini sama dengan 1 newton meter. 1 joule didefinisikan sebagai besar usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 newton yang memindahkan benda sejauh 1 meter. Nah, usaha secara matematis dirumuskan W sama dengan F dikali S, di mana F di sini adalah gaya dengan satuan newton, S-nya adalah perpindahan dengan satuan meter, dan W adalah usaha dengan satuan joule atau newton meter. Contoh soal. Budi mendorong meja dengan gaya 10 newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Tentukanlah besar usaha yang dilakukan Budi. Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui F ini adalah 10 newton dan S adalah 20 meter. Berarti ini satuannya sudah menggunakan satuan internasional, jadi kita tidak perlu ubah lagi. Yang ditanyakan adalah W atau usaha. Nah, kita tuliskan rumusnya W sama dengan F kali S sama dengan 10 newton dikali 20 meter sama dengan 200 newton meter atau 200 joule. Nah, usaha ini ada 3 jenis, yaitu usaha positif, usaha negatif, dan usaha sama dengan 0 atau W sama dengan 0. Usaha positif. Usaha positif ini terjadi jika ada gaya yang bekerja atau gaya F di sini dan benda berpindah sesuai dengan arah gaya yang diberikan. Misalnya, Benny mendorong meja ke kanan dengan gaya 100 newton dan meja berpindah ke kanan sejauh 2 meter. Jadi, usaha positif ini dilakukan jika ada gaya yang bekerja dan benda berpindah searah dengan arah gaya yang diberikan. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan usaha sama dengan 0 atau W sama dengan 0. Usaha tidak dilakukan atau usaha sama dengan 0 itu terjadi jika yang pertama, ada gaya yang bekerja tetapi benda tidak berpindah atau S-nya sama dengan 0. Contohnya adalah orang yang sedang mendorong tembok. Jadi sekuat tenaga dia mendorong tembok, tapi tembok tidak berpindah. Nah, itu yang disebut dengan usaha sama dengan 0. Usaha sama dengan 0 juga terjadi kalau ada gaya yang bekerja. Nah, arah gaya yang bekerja ini tegak lurus terhadap arah perpindahan benda. Contohnya kisah Kabayan. Mungkin kamu pernah mendengar tentang kisah Kabayan. Nah, dikisahkan suatu hari Kabayan ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kemudian setelah mendapatkan kayu bakar, Kabayan pulang ke rumahnya dengan memanggul kayu bakar itu di pundaknya. Nah, kemudian di perjalanan, Kabayan bertemu dengan tetangganya. Tetangganya ini orang kaya, jadi dia punya kereta kuda. Zaman dulu tidak ada mobil, jadi pakai kereta kuda. Akhirnya si tetangga ini bilang sama Kabayan, Kabayan ayo ikut naik kereta kuda saya. Akhirnya si Kabayan ikut naik kereta kuda si tetangga ini. Nah, singkat cerita mereka naik di kereta kuda si tetangga ini. Di perjalanan si
tetangga ini melihat bahwa Kabayan ini tetap memanggul kayu bakar itu di pundaknya. Kemudian tetangganya bilang, Kabayan, itu kayu bakarnya lebih baik kau taruh di bawah saja, supaya tidak berat. Tapi Kabayan bilang, saya ini memang miskin, Tuan, tetapi saya tahu diri. Biarlah si kuda itu menanggung beban tubuh saya, dan beban kayu bakar ini biarlah saya yang menanggungnya. Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana? Usaha yang dilakukan Kabayan itu bisa dikatakan usaha sama dengan nol. Kenapa? Karena arah gaya yang diberikan oleh Kabayan itu tegak lurus terhadap perpindahannya. Jadi kan Kabayan menahan si kayu bakar dengan gaya ke atas kan. Menahan kayu bakar itu supaya tidak jatuh ke bawah. Tapi perpindahannya ke depan, searah dengan perpindahan kuda. Nah, itu yang disebut dengan usaha sama dengan nol. Berikutnya ada yang disebut dengan usaha negatif. Usaha negatif ini terjadi kalau gaya yang bekerja itu berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan, di mana seperti kita tahu bahwa arah gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, berikutnya kita belajar tentang daya. Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau usaha per satuan waktu. Secara matematis dirumuskan P sama dengan W per T. Jadi daya ini diberi simbol P dari kata power atau tenaga atau daya. I P-nya, W-nya di sini adalah usaha dalam satuan joule, T-nya adalah waktu dalam satuan sekon, sehingga satuan daya adalah joule per sekon atau watt. Nah, satuan daya ini dinyatakan dalam watt, di mana 1 watt ini sama dengan 1 joule per sekon. Suatu benda itu dikatakan memiliki daya sebesar 1 watt jika benda tersebut melakukan usaha sebesar 1 joule dalam waktu 1 sekon. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang anak dengan berat 800 Newton menaiki tangga setinggi 4 meter dalam waktu 2 sekon. Hitunglah daya yang dilakukan anak tersebut. Seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahui dan ditanyakan. Diketahui di sini F-nya adalah 800 Newton, T-nya adalah 2 sekon. Dan H ini ketinggian ya. Jadi H ini sama dengan kalau misalnya ke atas arahnya berarti H, high, ketinggian. Sedangkan kalau arahnya mendatar berarti S, itu adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah daya atau P. Nah, kita tuliskan rumusnya P sama dengan W per T. Nah, W di sini adalah usaha. Tadi sesuai dengan perumusan daya itu adalah usaha per satuan waktu. Sedangkan usaha sendiri adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Jadi P sama dengan F kali S dibagi T. F-nya dari soal diketahui F-nya adalah 800, kita tuliskan di sini. Kemudian S-nya, perpindahannya, itu adalah 4 meter, kita tuliskan di sini. Dan T-nya adalah 2 sekon. Jadi 800 Newton dikali 4 meter adalah 3200 Newton meter atau 3200 Joule, dan waktunya adalah 2 sekon. Sehingga daya sama dengan 1600 watt. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan Ibu tentang usaha dan daya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kamu pahami dengan baik. Jadi, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom masing-masing. Selamat bekerja, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kalian semua. Dadah.